Saya pengen suatu saat saya mau lari di Papua. Action. Conversation is on. Apakah kamu nggak pernah berpikir dengan cara lain misalnya selain berlari misalnya? Udah sih Kak, masih Ah, didoakan sebenarnya. Mau oke. bikin Academic of Sport. Oh, oke. Itu jadi saya mau mewadahi adik-adik di sana yang bertalenta yang akan saya sekolahkan di sini, saya latih di sini, tapi ketika mereka harus berlari mereka tetap bawa nama Papua. Oke. Seperti itu. Jadi nggak harus mereka untuk eh, kamu pindah ke sini gitu ya? Enggak, memang itu awalnya. Jadi memang rencananya saya tidak akan memindahkan mereka atas nama daerah Iya. apapun gitu. Tapi ketika mereka berhasil di sini, mereka tetap harus pulang membela nama Papua. Oke. Nah, si Raffi, satu lagi bahwa kamu ini kan punya tokoh idola dan tokoh idolamu ini sampai yang bagi beberapa orang ini juga ya sebetulnya menginspirasi juga gitu kan. Tokoh idolamu kan si Nelson Mandela, Bapak Nelson Mandela gitu. Kenapa kamu suka dengan Pak Nelson Mandela? Itu karena ada kata-katanya yang bilang gini, berpura-puralah berani untuk menjadi berani. Oke. Jadi jangan pernah berpikir ketika saya masuk ke lintasan saya berani-berani aja, oh enggak. Saya tuh sebenarnya masuk ke Keder lintasan. juga kadang gitu. Iya. Aduh, junior saya bagus sekali. Aduh, gitu. Ini Tapi tinggi gitu. iya, ini tinggi, ini keren gitu kan. Oke, makanya saya punya ciri khas ya. Kalau misalnya saya tanding itu, saya selalu pakai warna yang norak satu. Saya selalu pakai bikini dua. Yang ketiga, kuku saya selalu warna-warni. Gitu. Kenapa? Itu cuman buat saya biar saya kelihatan pura-pura berani aja. Padahal sebenarnya enggak gitu loh. Karena dengan begitu saya yakin sebenarnya bahwa oh ya udah nggak apa-apa. Mau kamu lebih tinggi dari saya, sama-sama makan nasi, saya lebih keren kok. Jadi buat Oke. pede-pedean aja sebenarnya. Kayak gitu. Cuman dari si Nelson Mandela sendiri? Saya belajarnya dia nggak pernah menyerah dan dia luar biasa cara dia mengampuni orang yang dalam tanda kutip tidak menyukai caranya dia berpolitik ya waktu itu. Dan ketika dia keluar dari penjara dia betul-betul yang namanya dia mengampuni itu luar biasa. Iya. Gitu. Itu sempat jadi cerita yang viral gitu. Iya, karena kan kayak jujur aja saya yang sampai hari ini beberapa tahun lalu saya disakiti sampai hari ini aja saya susah untuk mengampuni gitu. Kayak saya ketemu orangnya aja gedek gitu. Gitu. Kalau bisa jangan ketemu Iya, gitu. kalau bisa jangan ketemu ya. Tapi bayangkan kalau saya itu yang membuat saya men-flashback ya. Kenapa Nelson Mandela? Dia aja disakiti sedemikian rupa. Dia tetap mengasihi. Nah, itu tuh pelajaran seperti itu, mengasihi itu gimana sih, mengampuni itu gimana sih yang sampai hari ini masih jadi PR buat saya pribadi sih. Gitu. Eh, Tadi kata-kata yang kamu sempat kutip ya dari si siapa Nelson Mandela nih, apa istilahnya berpura-puralah berani untuk menjadi berani gitu kan. Saya sempat berpikir bahwa kalau kata-kata ini berarti kan kita nggak menunjukkan originalitas kita gitu. Kadang bisa membuat overconfidence kalau salah Ya, kalau ngartikannya. salah mengartikan. Iya kan? Saya sempat berpikir seperti itu sih. Tapi kamu sempat kepleset nggak dengan kata-kata itu gitu? Kebetulan sampai hari ini belum pernah kepleset sih. Oke. Malah itu menjadi pegangan ya, apalagi setelah saya bilang setelah cedera. Iya. Mau nggak mau saya kan harus berusaha untuk berani. Oh, oke. Di tengah saya trauma nih. Iya, iya. Jujur aja saya kalau lari itu masih sempat terlintas jatuhnya saya, cederanya saya, Di pikiran kejadian ya? itu dia memutar kayak video yang flashback. Saya contohin minggu ini kan saya minggu tes. Hari Senin tuh saya harus tes ngangkat squat. Dari sudah 2 tahun saya nggak pernah ngangkat, terus besok kemarin saya harus ngangkat. Itu dari malam saya nggak bisa tidur. Dekat sampai udah di depan itu saya mau nangis gitu loh. Saya sempat mau nyerah gitu. Tapi balik lagi saya bilang enggak, saya udah nyampe di sini, masa saya mau nyerah. Ya udah, pura-pura aja berani gitu. Ternyata keangkat sampai udah mau 90 kilo lagi gitu. Nah, dari situ saya bilang bahwa kata-kata berpura-pura berani untuk menjadi berani ya emang harus begitu ternyata. Harus seperti itu ya. Iya. Ini kamu udah masuk ke tahap mana ini untuk PON? Sebenarnya kan sudah harusnya gantung sepatu bulan ini. Gitu ya? Ditunda. Tunda ke bulan depan. Ke tahun depan. Cuman kan kebetulan tim Jawa Timur ini melakukan yang namanya puslat dan new normal. Gitu. Jadi kita dimeskan gitu kan.
Jadi dari awal pandemi itu kita di TFH kan, training from home, tidak putus sampai dengan hari ini gitu. Nah sekarang kita masih dalam tahap puslatda, tapi belum, kalau harusnya pra kompetisi kita kembali lagi ke umum. Jadi kalau di dalam latihan itu ada yang namanya periodisasi, ada umum, pra kompetisi sampai nanti kompetisi. Nah kita harus kembali lagi ke dari awal ya? Nggak dari awal banget, karena kan kita udah punya TFH itu tadi, training from home itu. Jadi kalau ditanya sampai di mana sekarang sih masih adaptasi kembali ke ini aja, kembali ke program latihan yang seharusnya. Karena kalau saya dengar kamu kan sempat sebentar 2 hari yang lalu kalau nggak salah kamu ngomong di Suara Surabaya gitu ya, sempat diwawancarai. Saya nggak tahu, saya dengar sih 2 hari yang lalu. Kapan? Iya betul. Saya dengarnya 2 hari yang lalu. Itu kan kamu merasa rindu gitu untuk di lintasan, betul nggak ya? Ya benar-benar. Karena selama ini di rumah, training di rumah terus. Saya kayak nyesel habis ngasih statement itu. Kenapa? Soalnya pas dikasih program lari nyesel, kenapa nggak training from home aja, capek ternyata. Tiba-tiba ingat umur. Oke, nah umur emas untuk seorang pelari itu berapa sih sebetulnya? Dulu saya percaya bahwa usia emas atlet itu 25 tahun sampai 30. 25 sampai 30. Oke. Setelah saya tahu ada juara dunia, itu sih yang membuat saya tetap bertahan. Ada juara dunia, dia baru melahirkan setahun lalu. Setahun apa 2 tahun lalu. Itu di mana? Olimpiade kah atau kejuaraan dunia? Diamond League. Oh, Diamond League. Ya. Namanya Sally-Ann Fraser. Jadi dia baru habis melahirkan sekitar 1,5 tahun yang lalu. Dia latihan, dia balik, dia langsung juara dunia. Di usia yang ke-33. Saya 31 udah minta pensiun ya kan. Dia 33 masih juara dunia. Itu sih. Jadi buat saya sebenarnya ada motivasi lagi nih muncul. Waduh, nggak pensiun. Mungkin waktu kamu memutuskan untuk pensiun, pergumulan untuk pensiun, Tuhan kasih kamu nih, ada nih. Itu dikerjain lagi kayaknya. Yang 33 tahun masih bisa nih. Kak jangan ngomong gitu, soalnya itu emang kejadian loh Kak. Jadi gitu saya ya? kayak nggak berani lagi ngomong pensiun gitu loh Kak. Soalnya kayak tiap kali saya ngomong pensiun, ada aja yang Tuhan kasih gitu. Ini masih bisa nih. Contoh ya, enggak, sebelum saya masuk ke Puslatda Jawa Timur untuk PON 2016, saya udah mau mundur tuh. 2017 ada kejuaraan di UNESA. Saya baru pulih, tapi belum pulih bener. Saya baru masuk tahap rehab tahap 1, selesai mau tahap 2. Saya bilang gini ke pelatih saya dari Australia, telepon, kamu turun 200-400. Waduh, saya bilang jauh ya kan, kita pelari 100 suruh lari 200-400 itu kayak jauh banget, 4 kali lipatnya. Terus saya bilang ke pelatih saya, waduh kalau saya kalah saya pensiun. Iya nggak apa-apa, dia bilang. Ditegur sama mama saya, bilang gini, hati-hati sama omonganmu, doain dulu. Saya bilang, Tuhan kalau saya 200-400 kalah saya pensiun. Saya cuma ngomong gitu, saya nggak terusin. Tuhan kalau saya kalah saya pensiun. Menang Kak. Langsung pesurat panggilan Puslatdanya keluar, dipanggil ketua KONI, jangan pensiun dulu. Waduh salah. Itu tadi bukan 4 kali, 8 kali ya berarti kan? Iya langsung kan mikir, waduh salah. Kejatuhan 120 kilo. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau ini memang caranya saya untuk didepak dari atletik, ya udah nggak apa-apa, selesai sampai di sini. November udah lari, Maret lolos limit. Terus ini kapan pensiunnya? Dari situ saya nggak berani lagi ngomong pensiun. Kamu nggak merasa bahwa dikasih lagi Sally-Ann Fraser 33 tahun masih juara? Nah itu tadi yang saya pikirkan ada lagi nih. Apakah kamu nggak merasa bahwa Tuhan berbicara bahwa Serafi, kamu jangan ngomong pensiun dulu. Ya emang. Aku punya rencana lain nih juga. Ya gitu. itu sih yang saya rasain sekarang. Gitu. Berarti sampai dengan saat ini kebaikan Tuhan itu ya. Nyata sekali. Iya, sampai jalan sebegini jauh nih. Kamu udah merasa bahwa sampai dengan titik bahwa kamu bikin istirahat. Dalam tanda kutip ini kita ngomong pensiun ya misalnya. Benar, gantung sepatu, Tuhan ngomong jangan gantung dulu, pakai dulu sepatumu, belum rusak tuh sepatu. Iya, dan Tuhan itu gimana ya, saya mau ngomong, saya tuh nggak bisa ngomong apa-apa karena gini, dari semua yang lolos limit PON tahun depan di nomor 100 meter putri, saya adalah satu-satunya sprinter usia 31 tahun yang lolos. Sisanya itu usianya 20 tahun ke bawah. Gitu. Jadi kayak saya tuh sampai nanya-nanya, sampai dengan hari ini setiap saya doa saya bilang, kira-kira Tuhan mau apa sih? Gitu. Saya udah capek nih Tuhan, jalan apa mau saya. Sisa hidup saya di lintasan, sisa karir saya di lintasan, terserah Tuhan wis. Mau menang mau kalah wis pasrah, nothing tulus lah. Oke. Gitu.
Nah, kita bicara nih ya, berandai-andai, si Raffi. Berandai-andai. Misalnya Tuhan izinkan kamu untuk istilahnya menggantungkan sepatu. Kamu pengen menggantungkan sepatu itu di momen yang mana? Karena gini, ada atlet yang bicara bahwa mumpung saya masih di atas, saya harus pensiun misalnya gitu, untuk saya dikenang. Yep. Daripada saya udah jatuh, mulai menurun saya baru ngomong pensiun. Iya, betul. Itu akan lebih menyakitkan. Benar. Kalau seorang si Raffi seperti apa? Tahun depan. Pas di Papua. Pas di Papua. Itu kayak momentumnya pas. Kayak saya menutup karir tuh di tempat yang memang saya idam-idamkan. Oke. Kalau Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan. Nyata kalau nggak Tuhan izinkan, kamu akan tetap lari. Enggak. Langsung minta Tuhan pensiun aja. Tapi kalau Tuhan kasih kamu ekstra lagi, gimana? Tenaga ekstra 33 tahun sih Kalau Tuhan, bisa. saya tetap meyakini gini ya. Kalau Tuhan mengizinkan saya untuk masih harus berprestasi di lintasan, pasti Tuhan akan sediakan segala sesuatunya. Tuhan akan menguatkan mental saya sebenarnya. Karena di posisi saat ini itu yang paling berbahaya mental sih, Kak. Gitu. Mental ya? Iya. Karena saya harus berhadapan dengan junior saya. Iya. Saya juga pernah ngerasain. Iya, dan kalau latihan kan bobot latihannya mau tidak mau kan kita berbeda ya. Anak usia muda dengan kita yang udah usia segini itu daya tahannya pasti beda. Iya. Mereka masih main-main, masih bisa keluar-keluar, saya jam 8 jam 9 udah tepar. Iya. Kayak gitu. Jadi itu tadi, kalau memang Tuhan izinkan untuk mungkin sampai 33 tahun, entah di kejuaraan apa, pasti Tuhan akan kuatkan. Oke. Gitu. Cuman memang kalau dengan junior ini agak susah ya. Kenapa? Karena mereka ini punya tekad besar untuk ngalahin seniornya. Betul. Sedangkan seniornya ini berusaha untuk supaya nggak kesalip juniornya. Iya. Jadi sebetulnya yang nothing tulusnya gede ini si junior harusnya. Sebenarnya, tapi kalau udah nggak tahu ya, ini menurut saya karena kalau kita senior itu menang di teknik. Ya, pengalaman juga, teknik. Jadi kita usia semakin dewasa, dalam artian usia semakin tua lah. Usia semakin tua tuh secara teknik kita semakin matang. Secara pengalaman kita semakin bisa untuk juniorku seperti ini, berarti aku bisa seperti ini gitu. Jadi kita menang di situ sih. Selangkah lebih lah. Selangkah lebih. Lebih di depan gitu ya. Iya. Cuman memang saya ngerasain pernah sih seperti ini sih yang saya rasain ya. Ketika saya bermain dengan junior, kalau menang kita ini merasa ya memang kita lebih senior, kita masih bisa menang. Tapi kalau kalah malunya setengah mati. Itu saya rasain di awal. Gitu ya, rasanya di awal seperti itu ya. Di awal itu sampai nangis terus isinya. Malu soalnya nggak pernah Iya, nggak terima kita. Soalnya nggak pernah kalah memang. Sekalinya kalah tuh kayak gondoknya tuh berada. Tapi ya itu namanya harus deal dengan perasaan itu memang. Oke. Nah, sekarang kita bicara misalnya tokoh dunia. Kamu tadi ada Nelson Mandela. Lah ini ada satu lagi, Michelle Obama. Michelle Obama, kenapa kamu suka dengan Michelle Obama? Classy ya dia. Classy. Buat saya dia itu pemikirannya kah atau gimana? Dia secara penampilan juga classy ya. Kalau secara pemikiran, kalau mau dibandingin sama Obamanya ya, dia itu yang punya peranan penting loh dalam karirnya si Obama. Gitu. Karena kalau mau pinteran Michelle. Kalau buat saya, menurut saya ya, ketika saya membaca bukunya gitu. Tapi dia tidak memperlihatkan itu. Gitu. Dia mensupport suaminya secara penuh. Gitu. Dia memberikan masukan-masukan. Dia membangun, yaitu tadi, di belakang seorang pria sukses ada wanita sukses. Saya rasa yang sukses sebenarnya Michelle-nya. Karena dia bisa membuat orang lain sukses. Betul, karena suaminya dia bisa sukses. Dan itu membuat saya berkaca pada orang tua saya. Kenapa saya bilang gitu? Mama saya ini kan dulu adalah seorang sarjana maritim. Wah, iya? Yes. Gak kelihatan. Papa saya dan punya karir yang oke di kantornya waktu itu di Sorong. Di mama ini ya kita bicara. Papa saya seorang pesepak bola yang oke di Surabaya. Hanya lulusan SMA tapi punya kerja bagus. Tapi kalau mau secara karir lebih tinggi mama. Waktu saya lahir, saya dibawa ke Surabaya setelah usia 2 tahun. Saya panggil papa saya Om. Karena nggak pernah ketemu? Iya, karena nggak pernah ketemu. Papa saya sibuk dengan main sepak bolanya waktu itu. Terus
ketika saya mau dibawa pulang saya sakit-sakitan, mau dibawa pulang sudah beli tiket sakit, akhirnya nggak jadi gitu. Nah dokter waktu itu menyarankan ke mama nih, ya udah kalau anakmu dikasih antibiotik terus ya wes nanti anakmu ya kacau gitu loh, nanti nggak tahu mau jadi apa ya. Sekarang pilih karirmu apa anakmu. Bayangkan seorang wanita karir S1 kehidupannya bakalan oke banget dengan karirnya, dia rela loh naruh semua itu untuk mendukung papa supaya saya nggak jauh dari papa. Jadi buat saya pengorbanannya tuh luar biasa. Dan itu yang kenapa saya suka sama Michelle Obama, karena saya tuh ngelihat kayak iya ya dulu mama saya lo kayak gitu, rela untuk tidak berkarir, yang penting anak dan suamiku jadi. Dan saya bisa sampai hari ini seperti bisa ngomong santai kayak gini ya kalau karena nggak pengorbanannya mama, naruh ijazahnya di rumah dimasukin lemari, ya nggak akan bisa seperti ini. Dan kamu suatu saat pasti akan melakukan itu. Itu yang saya gumulkan, Tuhan semoga saya bisa kayak mama. Nah sekarang kalau Halle Berry, oh ya karena dia cakep. oh karena dia cakep ya, bukan karena dia yang lain ya. Kalau Halle Berry tuh dia secara ini dia cakep satu, yang kedua dia asik kalau ngomong, orangnya slow banget, dan dia ke juniornya artis yang di bawahnya dia itu kayak apa ya, bukan menggurui tapi lebih ke gitu. Saudara. Itu sih yang membuat saya punya pandangan kalau saya punya junior, masa sih saya nggak bisa berkawan sama junior saya, masa sih saya nggak bisa mengayomi junior saya kayak gitu. Nah sampai kapan kamu berlari? Tadi kamu sudah sebut bahwa kalau rencana gitu ya, rencana ini bicara. Soalnya rencana tuh udah batal 2 kali kak, harusnya 2016 pensiun kan, ini udah 2021 masih lari lagi. Berarti Tuhan kasih kamu waktu sampai 5 tahun ini kalau ujikan. Dan ternyata kondisinya juga masih tetap oke-oke aja kan bagi kamu, atau kamu merasa ada suatu penurunan gitu? Kalau penurunan ada kan habis TFH, training from home. Iya sih. Cuman kalau misalnya bicara tahun depan udah di Papua, apapun hasilnya ya, istilahnya ya, apapun hasilnya gitu. Tapi ya tetap berusaha yang terbaik. Tetap seperti berusaha itu emas ya. lagi. Iya, ini pertanyaan ringan sih. Kalau saya lihat dari apa yang dari profil lah. Kalau saya ini kamu interview kerja kan, saya pasti bawa punya profilnya gitu kan, HRD gitu kan punya profil kan. Baik. Kenapa kamu suka bebek goreng? Itu yang harus selalu ada seminggu sekali. Iya kenapa? Semalam baru makan itu. Gak tahu, seneng aja sama bebek goreng. Gak lengkap aja kalau nggak makan bebek. Iya? Iya. Maksudnya nggak ada suka karena bebek goreng tuh gini enggak? Enggak, jadi bebek goreng itu cuma bisa dimakan di Surabaya. Oh iya? Saya jarang banget di luar kota makan bebek gitu. Jadi mesti harus seminggu sekali? Iya, kalau kayak mie instan gitu masih bisa saya tahan-tahan 2 bulan sekali, 3 bulan sekali oke lah. Es krim setahun nggak makan juga nggak masalah. Tapi kamu tulis di sini seminggu. Senang loh kamu es krim juga. Iya itu sebelum saya mengalami ini susah makan. Nah, saya tuh sudah 6 tahun terakhir ini tuh susah makan memang. Jadi kayak cium terlalu manis nggak bisa, makan nasi banyak. Oh nggak bisa juga. Iya. Itu karena diet yang terlalu ketat di tahun-tahun sebelumnya. Oh gitu. Cuman bebek nggak diet dong? Enggak. Tetap jalan. Nasinya boleh dikit, bebeknya nggak boleh dikurang-kurangin. Nasinya dikit, bebek 1 ekor. Oh iya, kalau bisa. Besoknya kolesterol. Nah, Serafi, kita bicara prestasi ya. Selain prestasi lari, kamu prestasi untuk kehidupan kamu selain lari lah. Kira-kira apa yang masih kamu harus raih gitu, atau apa yang harus kamu capai, dan gimana caranya kamu akan meraih impianmu itu? Saya masih pengen sekolah ya. Saya tuh harusnya tahun ini S2 karena sudah ada beasiswa yang nunggu gitu. Tapi karena PON ditunda, jadi saya harus nunda ke tahun depan. Itu. Yang kedua, karir saya di kantor sih sebenarnya. Karena kan di kantor itu kebetulan karena kantor juga baru gitu kan, baru berdiri 6-7 tahun ini, jadi kayak dia membuka peluang seluas-luasnya untuk para pegawainya itu untuk berkarir. Dan kebetulan kan BUMN yang saya masukin ini salah satu BUMN yang oke banget untuk soal karir pegawai. Nah itu sih yang belum kesampaian sampai hari ini. Jadi kamu pergumulan itu ya? Iya.
Oke. Nah, eh, ada nggak kata-kata motivasi yang selama ini kamu pegang gitu pribadi dalam setiap apa ya, kalau terjadi pergumulan, masalah misalnya, kamu pegang ini kamu bisa kembali bangkit gitu. Jangan minta Tuhan untuk kasih jalan yang lapang sebenarnya, tapi minta Tuhan kuatkan untuk menaiki gunung yang tinggi, untuk jalan di lembah yang kelam, sampai nanti Tuhan sendiri yang pegang tangan ke jalan yang lebih baik. Oke. Satu lagi terakhir, kamu punya nggak mungkin punya pesan bagi adik-adik kamu, junior kamu, mungkin bukan hanya di atlet gitu ya, di dunia atlet, tapi mungkin di luar sana atau teman-teman yang menyaksikan saat ini nantinya, kamu punya pesan apa bagi mereka untuk bagaimana kita ini meraih segala sesuatu yang ingin kita raih gitu. Jangan takut untuk mencoba dan jangan takut gagal. Jangan Karena- takut untuk mencoba dan jangan takut gagal. Karena itu adalah proses. Dimana sampai pada titik kamu sukses nantinya, kamu akan menghargai yang namanya jatuh, yang namanya kalah. Karena di mana-mana kamu akan mengalami kalah ribuan kali Oke. sebelum kamu nantinya akan menang. Seperti itu. Oke. Ya, terima kasih banyak si Raffi. Sama-sama. Kalau kita ngomong diskusi ini nggak terasa sih ya. Kita ngobrol nggak terasa nih. Cuman memang kalau kita lihat dari semua apa yang kamu alamin, ya satu hal yang pasti bahwa kamu menempatkan ini semuanya karena ada rencana Tuhan dalam hidup kamu gitu kan. Pasti. Di samping ada papa mama, adik yang mensupport, ada pelatih yang menunjang juga. Tapi terlebih dari itu Tuhan yang menuntun semuanya dari semua perjalanan kamu gitu ya. Betul. Oke. Ya, terima kasih banyak Si Raffi untuk waktunya, sukses. Semoga impian kamu untuk berlari di tanah Papua terwujud Amin. dengan prestasi yang terbaik. Thank you. Cita-cita kamu untuk mewujudkan tadi mengenai untuk athletic center kalau nggak salah bagi Academic of Sport ya. ya Academic of Sport bagi adik-adik yang ada di Papua yang pingin menekuni juga dunia lari dan sebagainya bisa ke sana. Semoga juga semua berjalan lancar. Amin. Pekerjaan kamu juga sama, support keluarga. Ya, saya juga titip salam nih untuk papa mama. Disampaikan. Iya, belum pernah ketemu lagi sejak pandemik. Oke, terima kasih banyak Si Raffi. Ya, sama-sama Kak Teguh. Ya, Sobat Podcast, demikian obrolan saya dengan Si Raffi Anli Sunani, dan semoga ini bisa menjadi satu inspirasi, menjadi suatu berkat bagi kita semua bahwa segala sesuatu Tuhan punya rencana dan gimana caranya kita jangan menyerah untuk meraih itu, tetapi tetap di jalan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Cut. Conversation is off. Halo Sobat Podcast, terima kasih udah ngikuti video podcast ini sampai selesai. Like kalau suka dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa komen kalau Sobat Podcast ingin request tema untuk kami bawakan ya. God bless.